Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, jadi panjang-panjangnya ini dua ketukan semua nih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Taina. Jadi condongnya kai, jangan atai, jangan kae. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa itu ada palang di atas itu kalimat wajib muttasil ya sampai 5 ketukan. Ulaika yu'minuna bih. Jadi yuk biasa hamzah bukan ain. Ulaika yu'minuna bih. Itu kan bigunnah, jadi ada dengungnya, ada nunnya masuk diidghamkan. Ya, makanya disebut idgham bigunnah. Idghamnya nun masuk ke ya dan ada gunnah, ada gunnahnya dengungnya, suara sengau ke hidung. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ada yang baca gunnah saja, idgham saja tapi enggak ada gunnahnya. Wa may, salah itu. Wa may yakfur. Nah, ini ada idghamnya, ada gunnahnya, ada suara sengau ke hidung. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yo. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Lagi. Wa may yakfur bihi fa dari pertama mulai. Alladzina atainahumul kitaba yatluna
Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang banyak, ataina, yang telah kami memberi atau mendatangkan, hum, kepada mereka. Jadi kami di sini siapa? Allah, ya, memberi kepada mereka al-kitabah, akan kitab. Jadi orang-orang yang telah kami beri al-kitab, yatlunahu, mereka lalu membaca kitab itu, haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenar-benarnya, bacaan yang sesungguhnya, bacaan yang semestinya. Nanti kita bahas ini, hum itu siapa, haqqa tilawati, bacaan yang sebenarnya itu seperti apa. Ulaika, mereka itu yu'minuna bihi, mereka beriman bihi, kepada Alkitab. Jadi orang yang membaca kitab dengan bacaan yang sesungguhnya, dengan bacaan yang semestinya, itulah orang yang beriman kepada kitab itu. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang ingkar, kafir kepada kitab itu, faulaika, maka mereka itu al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Jadi kata Allah, orang yang diberi Alkitab, lalu kitab itu dibaca dengan bacaan yang semestinya, tidak dirubah harakatnya, tidak dirubah hurufnya, seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Umpama baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, akan beda dengan qul huwallahu ahad, beda. Jadi qul huwallahu ahad, jadi tidak dirubah-rubah, karena merubah, atau qul huwallahu ahad, beda juga, ya. Qul huwallahu ahad atau qul huwallahu ahad, beda. Atau qul huwallahu ahad, beda. Jadi dibaca dengan semestinya. Enggak ngerti, ya ikuti saja huruf-huruf yang semestinya sebagaimana yang difirmankan Allah. Mungkin belum ngerti nama-nama, bacaannya bacaan apa, hukum-hukumnya seperti apa, tapi paling tidak merusak arti, ya. Itu haqqa tilawati. Orang yang seperti itulah yang dikatakan beriman kepada Alkitab itu. Kalau mengingkari, ya rugi. Sebab orang yang ingkar itu nanti ada resikonya, konsekuensinya ancaman dari Allah, azab, untuk mengingkari kitab. Baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdurrahman menerima dari Ma'mar dan dari Qatadah, yang dimaksudkan dengan mereka al-yahudu wan nasara, hum atainahum, kami telah memberi hum kepada mereka. Jadi kata Abdul Razak dari Ma'mar dan Qatadah, al-yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu kitabnya di sini Taurat, Injil, kan kitab sucinya Yahudi kan Taurat, kitab sucinya Nasrani apa?
Injil. Berarti kalau hum di sini yang dimaksudkan Yahudi dan Nasara, berarti kitab sucinya Taurat dan Injil. Jadi mereka yang betul-betul iman kepada Taurat, Tauratnya dibaca dengan benar, sungguh-sungguh, tidak dirubah-rubah. Jadi tidak dikurang-kurangi. Nah, juga begitu juga ketika orang Nasrani baca Injil sebagai firman Allah, dibaca sebagaimana yang diturunkan oleh Allah, tidak dikurang-kurangi, ya, tidak dirubah-rubah maknanya. Nah, berarti mereka itu iman kepada Alkitab, kepada kitab sucinya Taurat dan Injil. Kemudian ada pendapat lain. Wa qala Sa'id an Qatadah. Sa'id berkata juga dari Qatadah, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang dimaksudkan alladzina atainahum, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka. Nah, mereka di sini adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi, berarti Alkitabu di sini apa? Al-Qur'an. Nah, jadi Alkitabu jadi alladzina atainahumul kitabah, orang-orang yang telah kami beri Al-Qur'an, begitu maksudnya. Nah, jadi itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kata mereka atau hum. Jadi pendapat yang pertama Yahudi dan Nasrani, berarti Alkitab di sini apa? Taurat dan Injil. Pendapat yang kedua, Alkitab di sini apa namanya? Hum di sini adalah sahabat Nabi. Berarti Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Tuh. Jadi ataina alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mengenai yatlunahu haqqa tilawati, membaca dengan bacaan yang semestinya. Maksudnya bagaimana? Membaca dengan bacaan yang semestinya, bacaan yang seharusnya. Ini kita yang pertama dari Ibnu Abi Hatim. Ini panjang sanadnya ini. Terus Hadatsana Usama bin Zaid an Abi an Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab qala idza mara bi dzikril jannah sa'alallahu al-jannah. Jadi yang dimaksud dengan haqqa tilawati, kalau kita mendengar atau ketemu dengan ayat-ayat yang menyebut surga, itu yang dikatakan membaca dengan bacaan yang sebenarnya, yang semestinya. Ketika kita mendengar atau membaca ayat yang menyebut surga, sa'alallahu al-jannah, lalu dia berdoa minta surga, menyebutkan kenikmatan surga, ayatnya itu menyebut surga. Lalu ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu ya Allah. Jadi berarti dia menghayati, tahu. Jadi baca Al-Quran tahu artinya. Oh, ini tentang nikmat dalam surga, ini tentang surga. Lalu dia berhenti sejenak minta surga. Itu yang dikatakan bacaan yang semestinya. Oh, jadi kalau gitu membacanya tidak buru-buru. Begitu nyampe surga dia berdoa dulu, ya Allah, tolong aku beri surga ya Allah. Itu haqqa tilawati, bacaan yang semestinya. Sehingga bacanya enggak buru-buru karena dia menghayati. Tuh. Ya Allah. Wa idza mara bi dzikrin nar ta'awadza billahi minan nar.
Kalau ketemu dengan ayat-ayat tentang neraka, penderitaan orang dalam neraka, lalu dia berdoa, ta'awadza, mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. A'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka ya Allah. Sehingga baca Al-Quran itu yang dikatakan haqqa tilawati, baca yang sebenarnya ya begitu, enggak buru-buru. Ketemu dengan ayat tentang surga, dia mohon surga. Ketika ketemu dengan ayat-ayat yang cerita tentang neraka, penderitaan orang neraka, minta sama Allah agar dijauhkan dari api neraka. Itu namanya bacaan yang semestinya. Kata Umar bin Khattab, Pak Hamid dan laksanakan Pak Hamid. Ya Pak Bro, ya udah melaksanakan belum? Ya kita belajar ya begitu. Kata Umar bin Khattab, yang dikatakan membaca Al-Quran dengan bacaan yang semestinya. Ya Allah, dalam ya. Berarti mesti ngerti kan? Kalau nggak ngerti gimana? Ya nggak tahu. Ya jadi ya mesti belajar kalau gitu, rajin belajar, paling tidak rajin baca terjemahannya. Kalau ini kan hanya ikhtiar saja. 1 bulan ini paling 1 ayat pendek. Mengharapkan khatam ya lama. Ini hanya salah satu ikhtiar. Rajin juga di rumah baca sendiri itu terjemahannya. Kalau nunggu khatamnya tafsir Ibnu Katsir, ya kapan ini 6.600 berapa 66 ayat, ya kapan mau tamat? Nah, jadi kalau ingin tamat, baca tafsir yang pendek-pendek, yang singkat seperti tafsir Jalalain. Di-download tuh di Google sekarang banyak. Tafsir Jalalain itu singkat-singkat, atau paling tidak sudah pernah enggak hatam, baca terjemahan saja. Itu baca terjemahan saja, itu kan singkat. Nah, itu. Ya Allah. Yang kedua, ini dari Abu Al-Aliyah. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, sama dengan sumpah wallahi gitu. Inna haqqa tilawati, yang dimaksud dengan haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benarnya, bacaan yang semestinya. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Kalau tadi kata siapa? Umar bin Khattab. Ini Ibnu Mas'ud, dia bilang yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Yang halal dari ayat itu ya katakan halal, kerjakan yang halal. Yang haram katakan haram. Artinya betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran itu. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Terus wa yaqra'uhu kama anzalahullah, dan membaca sesuai dengan yang diturunkan Allah. Kalau umpamanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, enggak dibaca ara'aitul ladzi, enggak boleh, dibaca apa adanya saja seperti yang diturunkan Allah. Namanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan diroba-roba. Tabbat yada abi, yada mesti yada abi, panjangnya hilang, itu diroba namanya. Baca seperti apa yang diturunkan Allah, walaupun belum ngerti artinya. Oh, jadi kalau gitu paling tidak senang mendengar dari guru, ya. Apa kata guru diajarkan ya kita dengarkan dengan baik, ditiru. Gitu, ditiru.
Walaupun kenapa dipanjangkan nggak tahu, tapi gurunya yakin benar, jadi ikuti saja. Gitu. Belum tahu, karena juga pada zaman Nabi kan nggak ada ilmu tajwid, ya. Tapi begitu Allah turunkan, baru beberapa tahun berikutnya itu para ulama untuk membantu umat supaya ngerti ilmu tajwid, baru disusun tuh ilmu tajwid. Waktu diturunkan kan nggak ada ilmu tajwid, ya. Tapi ngikuti apa yang dibaca malaikat Jibril, diikuti oleh Rasulullah, diajarkan kepada umatnya. Baca seperti itu, hanya simai, mendengar saja, mendengar. Dah kata guru ikuti, ya ikuti saja. Namanya apa nggak tahu, pokoknya yang benar ya kayak yang dibaca guru udah bagus itu. Alhamdulillah kalau sudah ngerti dengan ilmu-ilmu tajwidnya. Ini yang dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Makanya belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah fardu ain. Wajib kepada semua orang. Belajarnya yang penting di masjid ini ada satu orang yang ngerti ilmu tajwid, Pak Purwo saja umpamanya. Ya udah cukup, nggak dosa yang lain. Tapi bebannya mesti ngikuti Pak Purwo, gitu. Karena belajar tajwidnya fardu kifayah. Pak Hamid yang ngerti tajwidnya, yang lain ada yang ngerti umpama, cukup. Tapi bacanya mesti ngikut Pak Hamid. Diikuti, disimak, didengar. Tuh. Ya Allah. Wala yuharrifal kalima an mawadhi'i. Tidak merubah-rubah tempatnya, tempat huruf yang ada di Al-Quran itu nggak diganti-ganti. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Suka diganti. Suka diganti. Seperti sifat-sifat Nabi Muhammad diganti dengan sifat-sifat yang lain. Apalagi wala yata'awwala min sya'an ala ghairi ta'wili. Tidak memberikan tafsir-tafsir sesuka hati, semaunya sendiri. Tidak. Gimana? Kalau Al-Qur'an dijelaskan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dijelaskan dengan hadis, Al-Qur'an dijelaskan menurut pendapat para sahabat, para ulama gitu. Jadi enggak ngarang-ngarang sendiri, dikira-kira wah ini maksudnya begini, enggak boleh. Ditafsirkan dengan akal kita. Jadi baca saja kayak ini. Oh di dalam tafsir Ibnu Katsir begini, di dalam tafsir jalan lain begini. Tidak boleh tafsir-tafsirkan sendiri. Karena untuk menjadi ahli tafsir itu banyak syaratnya. Ada ilmu nahu namanya, ilmu syarah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, banyak lagi. Belum lagi ilmu mustalahul hadis, tentang asbabun nuzul, banyak persyaratan yang mesti dimiliki. Jadi untuk menjadi orang yang ahli di bidang tafsir tidak mudah. Makanya ulama-ulama juga udah ikut saja tafsir-tafsir yang sudah disusun oleh para ulama yang kita yakini sudah betul-betul mempunyai keahlian di bidangnya. Jadi nggak boleh nafsir-nafsirkan sendiri. Itu pendapat yang kedua. Ada yang ketiga ini sama ini. Kemudian Hasan Al-Basri yang ketiga, yang dimaksud dengan haqq tilawati wa ruya an Ibnu Mas'ud nahwa dzalik wa qala Hasan Al-Basri. Jadi kata Hasan Al-Basri yang dikatakan haqq tilawati mengamalkan ayat-ayat muhkamat. Ya. Jadi yang sudah jelas umpamanya kerjakan sholat, ya udah kerjakan sholat. Bayar zakat, ya bayar zakat. Jadi ayat-ayat yang sudah jelas ya diamalkan saja. Dan beriman kepada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang memerlukan penafsiran-penafsiran
Nah, yang maknanya apa namanya? Sulit dimengerti. Umpamanya alif lam mim. Apa artinya? Sehingga kalau Imam Jalaluddin itu alif lam mim itu Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang tahu artinya itu, katanya gitu. Ya. Ada nun, yasin. Nah, itu termasuk ayat apa? Mutasyabih. Iman saja bahwa itu firman Allah. Walaupun ada ulama yang berusaha untuk memahami, memberikan arti, tapi itu kan hanya kira-kira maknanya seperti itu gitu. Itu ayat mutasyabihat. Jadi imani saja, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kemudian yang tidak ngerti, gimana yang tidak ngerti? Ya diserahkan saja ila alimhi, kepada yang alim, kepada orang yang tahu, diserahkan kepada ahlinya. Kita nggak paham, nanya sama ahlinya, gimana ini Ustaz, gimana ini Mbak Kiai. Kurang jelas, nanya sama kiai lainnya lagi, sehingga kita tidak sesat. Ragu-ragu jangan diambil. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang ragu-ragu tinggalkan saja, cari yang pasti, yang yakin. Jadi idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan tidak kepada ahlinya, nah, tunggu kehancurannya. Jadi mesti ditanyakan kepada ahlinya. Ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mengenai hak tilawati ini dari Ibnu Abi Hatim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yatba'unahu haqqat tibai, mengikuti dengan ikut yang sebenarnya. Jadi mengikuti. Jadi apa katanya, ya udah ikuti saja. Apa kata Allah, ada firman-Nya dan Al-Qur'an, ya ikuti saja. Itu yang disebut dengan haqqa tilawati. Kemudian ada yang mirip juga maknanya dengan yang pertama tadi. Nah, ini dari apa namanya, Umar bin Khattab juga, ya. Alladzina idza marru bi ayati rahmatin sa'aluha minallah wa idza marru bi ayati azabin ista'adzu minha. Jadi kalau ketemu dengan ayat-ayat rahmat, nikmat, kesenangan, berdoa dulu, minta rahmat sama Allah. Kalau ketemu dengan ayat-ayat azab, minta perlindungan, biar dijauhkan dari azab. Itu hak tilawati. Ya Allah. Kemudian dalam sebuah hadis Abu Musa al-Asy'ari, mayat ba'al Quran yahbitu bihi ala riyadil jannah. Nah, jadi ini. Barang siapa yang ikut Al-Qur'an, yahbitu bihi ala riyadil jannah, dia akan meluncur masuk ke dalam taman surga. Nah, jadi mau masuk surga, ya langsung apa kata Al-Qur'an diikuti saja. Enggak usah kenapa bertanya, udah ini kata Allah, kata Al-Quran, ikut saja. Nanti meluncur ke surga, masuk surga, taman surga, kan didambakan orang. Yang kita cari kan kesenangan, kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, udah, nggak usah
Kenapa neko-neko? Iya, gak usah neko-neko. Udah ikuti saja. Jadi kadang-kadang kan kita ini banyak bertanya. Padahal jelas, sholat ya, zakat ya, jelas ya zakat saja. Sebab kata Rasulullah itu di zaman dahulu banyak orang yang justru celaka itu karena banyak bertanya. Banyak bertanya itu yang terkait dengan masa kisah Nabi Musa. Ya, kata Nabi Musa, udah potong saja sapi betina. Dia nanya, sapi yang kayak apa? Yang kuning. Sapi yang kayak apa? Yang tidak pernah digunakan untuk membajak. Tambah banyak pertanyaan, tambah banyak persyaratan, sehingga pada akhirnya hampir tidak bisa melakukan. Jadi yang bagus ya udah, ada perintah laksanakan, taman surga dapat kita gitu. Nah, tapi kebanyakan bertanya nanti banyak persyaratan, sama dengan anak-anak kita di sekolah itu. Pak Bro, guru, kata Pak Bro, anak-anak besok bawa sapu ya. Jadi bawa sapu aja, anak-anak nggak bisa disalahkan. Tapi kan anak-anaknya bertanya, Pak Guru, sapu apa? Dan nanti sapu lidi, warnanya Pak Guru kayak apa? Kamu merah, kamu hijau. Jadi malah jadi susah, ya. Jadi kalau ada perintah ya sudah diam, laksanakan. Kalau disalahkan, Bapak kan nyuruh bawa sapu. Ini kan sapu, Pak. Iya. Kok enggak hijau? Bapak enggak pernah bilang yang hijau, kata muridnya. Itu juga agama juga tidak perlu banyak-banyak bertanya. Kalau sudah jelas ini perintah Allah, laksanakan, akan dapat rahmat Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan yu'minuna bi. Itu orang yang beriman namanya. Itu orang yang beriman. Kalau masih jelas perintahnya nanya, ya belum itu. Laksanakan saja. Yang haram, yang halal, disuruh kerjakan, dilarang tinggalkan. Itu orang beriman namanya. Bacaannya jangan diganti-ganti. Ikuti guru saja yang sudah diyakini benar, ikuti saja. Belum mengerti namanya apa izhar itu, enggak apa-apa. Ya kalau ngerti bagus, enggak ngerti enggak apa-apa. Ikuti saja bacaan guru yang sudah diyakini itu benar. Ya enak tuh. Kemudian may yakfur, siapa yang ingkar, fa ulai humul khasirun. Yang ingkar ya rugi. Yang ingkar rugi. Karena kalau ingkar kepada Al-Quran, ya azab Allah nanti. Azab Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat ini yang haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, bacaan yang semestinya. Sebab Rasulullah pernah katakan begini, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, kata Rasulullah ini, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Quran ini mahjura, dicuekin. Ada perintahnya dicuekin, ada bacaannya, ada aturannya dicuekin, ditinggal saja. Ada nanti ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, jangan sampai tergolong orang yang mahjur, meninggalkan aturan-aturan Al-Quran, cara membacanya, hukum-hukumnya ditinggalkan, bahaya. Nah, kita akan termasuk golongan yang rugi. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, mengikuti aturan Allah dalam Al-Quran, bacaannya sesuai dengan aturan yang sudah dikandangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warattilil Qur'ana tartila. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nura wa bil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.